Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tutorial Excel. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan cara menambah kolom di Excel, lalu menghapus, dan yang terakhir, mencari rata-rata nilai atau jumlah dari tabel yang ada. Jadi, kita akan menggunakan rumus average. Nah, jadi misalkan saya mau tahu nih, jumlah hari karyawan rata-rata masuk, nah itu berapa hari. Atau saya akan mencari rata-rata gaji karyawan yang dikeluarkan itu rata-ratanya berapa. Gitu. Jadi kita ambil rata-ratanya, misalkan gaji karyawan ada yang nilainya 4 juta, 3 juta, nah, lalu 2 juta, 1 juta. Nah, kalau misalkan 3 jutanya lebih banyak, berarti rata-ratanya adalah 3 juta. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, seperti yang kalian lihat pada tabel yang ada saat ini, ada kolom kosong ya. Nah, itu kita menambahkan kolom yang kosong. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Langsung saja kita praktek. Oke, ini ada kolom yang sudah rapi ya. Kita akan menambahkan satu kolom tanpa merusak tabel yang ada ya. Maksudnya merusak tabel yang ada adalah ketika kita menambahkan kolom dari atas ke bawah, itu ada satu kolom yang tidak ikutan, itu akan merusak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian blok begini, nanti hasilnya akan merusak kolom. Oke. Nah, ini yang dikatakan merusak kolom. Nah, hasilnya tidak sesuai. Lalu bagaimana caranya biar tabelnya itu nggak rusak? Kita back dulu ya. Oke. Nah, caranya itu adalah dari atas kita klik saja yang C. Nah, lalu pilih yang bagian bawah, panah kecil, cari sisipkan dan hapus. Nah, lalu pilih sisipkan kolom. Oke, hasilnya bagus ya. Sudah paham ya? Nah, kalau kita mau menambahkan kolom, hanya di bagian tertentu aja atau di rank tertentu aja, itu kemungkinan akan merusak tabel yang ada ya, jadi nggak sesuai. Nah, kalau misalkan pengen sesuai seperti ini nih, kita menambahkan kolom di antara nomor sama nama atau setelah nomor ya, kita blok yang tadi. Tapi kalau kita mau menambahkannya di gaji diterima, lalu ada kolom sebelum digaji diterima, ada kolom lagi gitu. Kita mau nambahkan komisi ya. Nah, yang tadi kan bonus bulanan. Atau kita mau menambahkan ini apa? Denda, potongan denda setelah bonus. Nah, kita blok aja. Kita blok aja di gaji diterima. Oke, nah kita blok di H ya, kolom H, yaitu di gaji diterima. Nah, kita klik saja, jangan diblok, klik, jadi dia ngeblok sendiri sampai bawah. Nah, lalu pilih sisipkan dan hapus, lalu pilih sisipkan kolom. Oke, nah dia akan membuat kolom tersendiri. Lalu tabel yang di bawahnya itu supaya rapih lagi gimana ya caranya? Kita klik lagi, lalu blok, lalu pilih yang ini, ketengahkan, lalu pilih gabung, lalu tengahkan. Oke, nah kembali ya, jadi rapih. Caranya seperti itu. Nah, lalu kalau kita hanya ingin
menghapus kolom yang ada tapi nggak semuanya gitu, hanya sebagian aja. Contoh, saya mau menghapus yang nomor 6. Oke, kita blok dulu ya. Jika sudah, kita pilih yang sisipkan dan hapus. Kita pilih yang hapus, geser ke atas. Oke, nah gitu ya, hasilnya rapih. Nah, kenapa kita hanya ngeblok saja seperti itu? Kita juga bisa bikin yang seperti ini ya. Nah, sama klik dari yang sebelah kiri, rank sebelah kiri, itu juga sama bisa naik. Tapi kalau misalkan pakai cara seperti ini, kalau ada kolom di sampingnya, itu kolom tersebut akan ikut terpotong gitu. Maksudnya seperti bagaimana? Nah, ini saya akan contohkan ya. Perbedaan menghapus kolom di sampingnya ketika ada kolom lagi di sampingnya. Oke, kita tambahkan lagi di bawahnya. Oke, nah di samping sini kan ada kolom. Kita akan menghapus sebagian saja. Nah, contoh konkretnya biar lebih jelas seperti ini. Saya akan menghapus kolom nomor 5. Nah, saya akan pilih yang ini. Lalu, saya akan pilih sisipkan. Lalu hapus baris. Oke, nah hasilnya bagus ya. Tapi kalau kita pakai cara yang sama, untuk kolom yang di sebelahnya ada kolom lagi, itu tidak bisa seperti itu. Nah, kita lihat ya. Kalau misalkan kolom yang sebelah kanan itu kita tidak ingin dia ada perubahan, ikut kehapus, kita jangan pakai cara seperti ini. Nah, kita tes dulu ya, jadinya seperti apa. Oke, kolom nomor 5-nya terhapus, sebelahnya juga ikut terhapus. Itu. Jadi kalau kita mau menghapus baris atau kolom, nah di mana yang keseluruhan itu ikut terhapus, kita klik aja yang A, B, C, D atau yang nomor 1, 2, 3 yang di sebelah kiri. Tuh. Tapi kalau misalkan di sampingnya tidak ingin ikut terhapus, caranya adalah kita blok dulu yang mau kita hapus barisnya atau kolomnya. Nah, lalu pilih sisipkan dan hapus, lalu pilih hapus geser ke atas. Oke, yang bawah mungkin ikut naik satu baris ya, tapi yang samping tetap pada posisinya, tidak bergerak sama sekali. Jadi yang samping nomor 1, 2, 3, 4 masih ada, tapi yang nomor kita hapus tadi, yang tabel sebelahnya, itu nomor 1, 2, 3 ada, nomor 4-nya kehapus. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu yang dari samping. Nah, bagaimana cara menghapus kolom dari atas, atas ke bawah ya. Nah, jadi ini kan ada dua tabel nih. Kalau yang tadi menghapus baris ya. Jadi baris yang kolom tabel sebelumnya sebelah kanan itu tidak terhapus, tapi yang sebelah bawah ini, yang tabel bawah ini, gimana caranya biar dia tidak ikut bergerak atau terhapus. Nah, kita contohkan dulu. Kalau seperti yang tadi, ya seperti ini ya, kita akan menghapus satu kolom. Nah, yang ada ini kita akan hapus. Kalau pakai cara seperti ini, dia akan menghapus semua kolom. Dari tabel yang pertama sampai tabel yang bawah. Ikut kehapus. Oke. Ya. Tapi kita pengennya yang bawah kolomnya tidak ikut terhapus. Hanya yang atas saja. Nah, caranya gimana? Oke, pertama blok. Nah, karena yang di atas itu bentuknya ini ya, apa?
tengah, maka kita harus hapus dulu. Ini bagian tengahnya kita harus hapus dulu. Pilih gabung dan tengahkan, normalkan dulu. Oke, yang bawahnya juga sama, kita normalkan dulu. Nah, setelah kita normalkan, baru kita bisa menghapusnya. Oke, hapus dari atas dulu, di blok sampai ke bawah. Jika sudah, baru pilih sisipkan dan hapus. Nah, karena nih posisinya kita menghapus kolom, berarti kita harus menghapusnya ke kiri. Nah, hapus, geser ke kiri. Oke. Nah, rapi kan? Tapi kok tabel yang di bawahnya itu tidak ikut terpotong. Nah, setelah ini kita rapikan lagi. Oke, kita rapikan lagi. Kita buat ke tengah lagi. Pilih. Oke, pilih ini. Lalu ini juga sama. Nah, yang bawahnya ini tadi dia akan ikut terpotong ya, karena ada posisinya di sebelah kiri ya. Kita copy aja dari sini. Oke, kembali rapi ya. Nah, posisi sebelah kirinya, sebelah kanannya itu ikut terpotong. Karena kenapa? Karena satu baris tersebut itu kegeser. Nah, jadi kalau mau motong seperti itu, tetap yang baris sebelah kanannya ikut terpotong. Karena dia tidak motong secara keseluruhan dari atas sampai bawah. Karena kita ingin yang tabel di bawahnya itu tidak ikut terpotong. Nah, mau tidak mau kita harus memperbaikinya secara manual. Nah, itu pilih ini, lalu sisipkan, geser ke kiri. Oke, rapih lagi. Seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan ketika kita mau menghapus kolom di sebelah kirinya, ternyata ada tabel di sebelah kanannya, tabel terpisah. Nah, itu kita harus perhatikan apakah tabel itu nanti ikut terhapus atau tidak. Gitu. Sekarang kita akan membuat rata-rata. Nah, kita pilih di sini ya. Average. Saya akan mencari nilai gaji diterima ya, gaji karyawan rata-ratanya berapa sih. Nah, lalu kita pilih sama dengan, lalu pilih average. Oke, sebentar. Average. Kita pilih average. Lalu pilih nomor. Nah, pilih yang ini, klik sampai bawah. Oke. Oke, nilai rata-ratanya adalah 3.737.000. Nah, karena yang 4 juta ini hanya satu, sedangkan lainnya 3 juta. Oke, sebenarnya average sama sum kurang lebih sama ya. Cuman kalau kita mau membandingkan ya, dari gaji, ya
itu ada 2 kolom tadi ya. Jadi kita simpelnya aja, kita pilih average sama dengan average, lalu buka kurung, terus pilih dari gaji mana sampai gaji terakhir. Itu rata-ratanya adalah 3.737.000. Oke, itu aja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.